Nah, ibu-ibu, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah atau body mapping. Nah, di sini saya sudah memasang gambar tubuh ya Bu ya. Di sini ada anak laki-laki, di sini ada anak perempuan. Kelihatan ya Bu ya? Nah, ini body mapping. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan sebuah gambar Bu. Nah, di sini gambar perlakuan buruk ya Bu ya, yang tadi sudah kita praktekkan di perlakuan baik dan buruk. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk perlakuan buruknya. Nah, nanti ketika saya tunjukkan salah satu gambar, ini gambar perlakuan buruk ya Bu ya. Nanti ibu-ibu sebutkan mana bagian yang sakit yang dirasakan oleh anak yang ada di gambar ini. Paham ya Bu ya? Ya. Oke, kita mulai ya. Nah Bu, kalau yang ini Bu, nah nih kelihatan Bu gambarnya? Kelihatan. Ini anak lagi diapain Bu? Lagi dicubit. Lagi dicubit. Dicubit bagian mananya? Tangan. Tangan. Nah, ini laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Jadi yang sakitnya yang mana Bu kira-kira? Tangan. Tangan. Ya. Tangan ya Bu ya. Nah, coba nanti kita tandain Bu di gambar ini. Tangannya Bu ya. Bisa tangan kiri, bisa tangan kanan ya. Kalau dicubit ya. Sebelah sini ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang ini ada gambar lagi. Kelihatan? Kelihatan. Lagi diapain nih anak ini? Lagi dijewer ya. Lagi dijewer ya? Ya. Ya, dijewer telinganya. Telinga Anak laki-laki apa perempuan? laki-laki Oleh siapa nih? oleh bapak. Bapaknya ya. Oke. Yang sakit bagian apa Bu? Telinga. Telinga. Laki-laki ya Bu ya? Ya. Nah, kita tandain di sini. Telinganya dijewer. Oke. Terus ini ada lagi gambar. Kelihatan? Kelihatan. Kira-kira lagi diapain nih? Dipukul ya. Pukul. Pukul ya, betul, ditampar ya. Ya. Bagian apanya? Titik. Pipinya ya. Pipinya. Jadi yang sakit bagian apanya? Pipinya. Anak laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki. Laki. Kita tandain di bagian pipi anak laki-laki. Nih. Terus ini kelihatan? Kelihatan. Ini anak lagi diapain Bu? Lagi dimarahin. Marahin. Marahinnya. Diguncang-guncang ya? Ya. Badannya ya, bagian sininya ya? Ya. Ya, jadi yang sakit bagian apa Bu kira-kira? Pundak. Pundak. Dua-duanya ya? Ya. Kanan kiri ya? Oke, kita tempelkan Bu. Itu kan anaknya perempuan itu. Oh iya, salah, betul. Betul Ibu Dede. Terima kasih buat Bu Dede Fokus berarti. telah mengingatkan. Nah, sekarang nih ada lagi? Ada ya? Apa? Lagi diapain anak ini? Diusir ya, suruh keluar. Nah, kira-kira kalau anak laki-laki ini diusir, disuruh keluar oleh orang tuanya atau bapaknya, yang sakit bagian mananya? Sikis. Psikisnya ya? Kisahnya. Hatinya ya? Hatinya. Itu ya, dadanya berarti ya? Ya. Jadi hatinya akan merasa sakit hati. Anak apa nih, laki-laki perempuan? Laki. Laki Laki-laki. lah. Saya tadi lupa. Nah, dadanya akan sakit. Ada lagi nih, apa nih? Lagi dikejar. Kejar-kejar ya, dimarahin ya? Ya. Oleh siapa? Sama Hansip. Pak Hansip ya. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang sakitnya apa kira-kira Bu?
Hatinya bukan Artinya ya, iya betul Bu. Artinya merasa sakit, nggak dimarahin oleh Pak Hansip. Nah jadi tadi anak perempuannya juga sakit, kemudian anak laki-lakinya juga sakit. Kira-kira kepikiran Bu, kalau kepikiran nggak kalau dimarahin gitu? Kepikiran nggak si anaknya? Ya, kepikiran. Kepikirannya, berarti kepalanya juga pusing ya Bu ya? Iya. Bisa jadi ya, Iya. maka kepalanya juga sakit. Ini ada lagi nih, ini gambar apa? Lagi dihukum sama guru. Sama gurunya. Hukumnya? Iya. Kira-kira Surah kaki. angkat kaki satu ya. Kira-kira yang sakit bagian apanya? Kaki psikis juga. Psikis sama Lalu apa juga nih? kakinya Kakinya juga sakit ya? Rasa pegang. Oke, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tadi yang sakitnya bagian kakinya juga sakit. laki-laki bukan Pak? Oh iya betul Bu Nindi, Bu Nindi. Salah ya. Kakinya sakit, kakinya juga sakit ya. Iya. Kaki kiri ya. Iya. Oke. Sekarang ada lagi nih. Nih. Kenapa nih? Anak perempuan ini diapain coba sama ibunya? Dicuekin. Cuekin ya. Dicuekin ya. Nah, Pengen cari sana. dicuekin ya. Kira-kira kalau cuekin yang sakit bagian apanya? Psikis Hatinya hatinya. juga. Hatinya ya. Oke. Oke. Terus nih ada lagi nih. Kenapa nih kira-kira? Lagi disuruh belajar. Suruh Tapi anaknya belajar. main aja. Sambil dimarahin ya? Iya. Disuruh belajar tapi sambil dimarahin. Kira-kira yang sakit bagian apanya? Hatinya kali ya. Hatinya ya, ya. Laki-laki ya. Nah, Laki-laki. jadi Bu, kira-kira ada nggak bagian tubuh yang tidak mungkin disakiti? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi hampir semua bagian tubuh bisa menjadi objek untuk disakiti, Sakit. ya. Iya. Nah, jadi anak-anak kita itu rentan disakitin di sininya, disakitin di sininya, atau bahkan anak kita juga bisa mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ya Bu ya. Betul tidak? Betul. Iya. Betul ya. Nah, jadi hampir semua bagian tubuh anak kita itu rentan untuk menjadi atau mengalami kekerasan ya Bu ya. Iya. Nah, bisa di sini. Jadi semua bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu rentan menjadi objek kekerasan. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Sudah paham ya Bu ya? Iya. Nah, jadi tadi adakah bagian tubuh yang tidak tersentuh oleh kekerasan tadi? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi semua bagian tubuh anak laki-laki maupun perempuan besar kemungkinan dari ujung rambut sampai ujung kaki rentan untuk mendapatkan kekerasan. Jadi semua bagian tubuh anak dapat menjadi sasaran kekerasan baik fisik maupun non fisik. Ya. Nah sekarang kita lihat picture-nya Bu. Ini ya. Nih. Kelihatan ya Bu? Kelihatan ya? Ya. Apa nih di atasnya? Baca Bu Nindi. Jenis kekerasan dan perlakuan salah. Ya betul. Jenis kekerasan dan perlakuan salah itu ada baik secara fisik, ya, psikis, seksual maupun sosial. Di sini sosialnya belum terpeta. Jadi pengertian kekerasan dan perlakuan salah secara fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Kemudian kalau secara psikis pengertiannya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini
sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Kemudian pengertian kekerasan secara seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, satu lagi ada kekerasan secara sosial, Bu. Kekerasan juga terjadi secara sosial, ibu-ibu. Nah, kekerasan secara sosial adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman yang menimbulkan pada akhirnya menimbulkan trauma, ya biasanya karena bully gitu ya Bu ya, secara sosial. Misalkan anak-anak kita itu dibully, diledek oleh teman-temannya, misalkan anak yang miskin atau yang sebagainya, sama itu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman ya untuk anak. Nah, ini kita bisa lihat juga contoh-contoh kekerasannya ya, kalau tadi pengertiannya. Nah, ini contohnya secara fisik adalah bisa memukul, mencubit ya, menampar, bisa juga menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan tadi ya, seperti anak tadi badannya diguncang-guncangkan, kemudian memasukkan cabai ke mulut dan lain-lain. Cara psikis contohnya memelototi anak. Ada nggak yang suka memelototi anak di sini? Ada? Ada. Nah, nanti jangan ya Bu ya. Nah, kemudian mengatakan anak bodoh, tuli, tidak tahu, nah itu nggak boleh. Kemudian membanding-bandingkan, membenci anak, sasaran atau sasaran kemarahan, tidak menegur anak juga nggak boleh ya. Itu contoh kekerasan secara psikis. Nah, contoh kekerasan secara seksual, pantat dicolek ya, alat kelamin diraba-raba, kemudian payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, kemudian diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari. Nah, ini contoh kekerasan secara seksual. Secara sosial bisa tadi dengan bullying, bisa ya. Kemudian apalagi diejek, misalkan diolok-olok. Nah, itu termasuk kekerasan secara sosial. Paham ya Bu ya sampai sini? Paham? Paham. Nah, tadi buku pintarnya bisa dilihat Bu, silahkan dibuka buku pintarnya Bu. Halaman berapa? Halaman 14 sampai 17 tentang contoh-contoh kekerasan. Ada di sana? Ada ya? Nah, ada di sana, silahkan bisa lihat. Nah, sekarang kita saya akan kasih tugas ya kepada ibu-ibu semua terkait jenis, contoh, dan dampak serta pelaku kekerasan dan perlakuan salah. Nah, ini Bu bisa dilihat tuh di sini Bu. Nah, ini di sini yang pertama ada tabel tentang kekerasan secara fisik, yang ini secara psikis, yang ini secara seksual, yang ini kekerasan secara sosial. Ibu tadi sudah dibuka ya buku pintarnya, halaman 14 sampai 17 tentang contoh kekerasan. Nah, sekarang ibu silahkan kerjakan tugasnya terkait dengan jenis, contoh, dan dampak serta pelaku kekerasan dan perlakuan salah gitu ya. Tadi sudah saya bagi kelompoknya dari 4 kelompok ya. Nah, di sini ada beberapa tabel contoh kekerasan fisik, contoh kekerasan psikis, contoh kekerasan seksual, kemudian contoh kekerasan sosial. Nah, saya kasih waktu 15 minggu ya. Di sini ada contoh kekerasannya, akibatnya, pelakunya. Ada kan Bu ya di buku pintarnya? Nah, silakan saya kasih waktu 15 menit Bu. Silakan kerjakan. Nah, udah selesai Bu ya, udah 15 menit. Nah, mari kita bahas tugas tadi bersama-sama. Yuk, mulai dari kelompok 1. Nah Bu, kita sekarang akan mengisi tabel-tabel di sini ya Bu ya.
Nah, terkait jenis, contoh dan dampak serta pelaku kekerasan dan perlakuan salah. Nah, Bu, ini tabel yang pertama. Nah, di sini contoh kekerasannya yang fisik, misalkan apa, Bu? Pukul. Dipukul. Biasanya akibat kekerasannya apa? Kalau dipukul akibatnya apa? Lebam. Betul? Ada lagi selain lebam? Luka bisa? Bisa luka ya. Bisa, luka. Ada lagi? Memar ya, sama ya dengan lebam. Ada lagi? Sakit. 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 Tuh. Ada yang sampai meninggal nggak? Bisa. Bisa ya? Ada. Bisa. Nah, ini paling fatal Ibu kalau misalkan dipukul sampai meninggal. Kira-kira Bu, pelakunya siapa Bu untuk kekerasan fisik biasanya? Biasanya orang tua. Bisa ya? Ada ya orang tua yang kayak gitu ya? Di berita suka ada ya? Ada. Orang tua. Ada lagi selain orang tua? Tetangga. Tetangga. Ada lagi? Kerabat kan? Kerabat, saudara ya. Ada lagi? Bisa orang yang tak kenal. Orang nggak dikenal bisa ya. Terima kasih. Orang asing. Nah, sekarang contoh kekerasan tadi apa yang kedua? Psikis ya. Apa contohnya? Dimarahin. Marahin. Akibatnya apa kalau dimarahi? Malu atau sakit hati. Malu. Sakit hati. Ada lagi? Sedih. Sedih. Kecewa. Kecewa. Ada lagi? Trauma. Trauma. Iya betul. Terus Minder, Pak. minder, bener. Masih ada? Murung. Murung, betul. Kadang ada anak yang suka murung di kamar ya Bu ya. Ya, Kalau kunci ada di kunci. dalam kamar. Pelakunya siapa biasanya Bu? Siapa pelakunya? Pelaku yang suka memarahi anak siapa biasanya? Orang tua, Orang ibu tua, bapaknya bisa. Terus? Ada lagi? Teman bisa Pak. Teman bisa. Temannya yang nakal. Ya. Ada lagi? Ada lagi coba yang Guru bisa nggak? guru bisa, guru galak ya. Oknum ya, oknum guru ya, sepakat ya, bukan guru tapi oknum. Terus ada lagi? Tetangga. Tetangga bisa. Ada lagi? Cukup? Cukup. Cukup. Ya. Nah, sekarang contoh kekerasan seksual. Diapain Bu? Misalnya Jadi dipegang-pegang. dipegang ya. Dipegang organ vitalnya. Betul ya Bu ya? Iya. Akibatnya apa Bu? Biasanya bagi anak? Trauma. Trauma. Ada lagi? Selain trauma? Malu bisa? Iya, malu. Malu. Ada lagi? Minder bisa? Ya, iya. Ada lagi Bu? Siapa? Apa akibatnya? Cukup? Cukup ya? Pelakunya siapa biasanya Bu? Siapa biasanya? Sama orang dekat. Orang dekat bisa ya Bu ya? Orang dekat itu bisa jadi orang tua bisa ya. Iya. Ada orang tua. Ada tetangga. Orang tua di sini kadang ada orang tua tiri ya Bu ya. Ya. Benar, orang dekat.
ada tetangga. Ada lagi? Orang lain bisa? Bisa. Bisa. Orang asing ya. Nah, sekarang contoh kekerasan sosial. Tadi apa contohnya? Misalkan Bandingkan bisa. dibandingkan bisa. Dibandingkan misalkan oleh tetangganya ya, Iya. diledek, diejek, dibully ya. Ya, gitu. Akibatnya apa, Bu? Malu. Ada lagi? Tidak pede. Tidak percaya Tidak diri. percaya diri. Tidak percaya diri. Ada lagi? Menghindar kita Minder, Pesimis. pesimis ya. Iya. Ada lagi? Cukup. Cukup. Iya betul. Terus pelakunya apa biasanya? Siap. Dekat. Orang dekat bisa, Keluarga. Teman. orang dekat bisa, tetangga ya. Iya. Apalagi tadi? Teman. 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 Ada lagi? Keluarga. Keluarga, saudara ya. Iya. Ada lagi? Cukup? Nah, jadi tadi ini adalah contoh-contoh kekerasan, akibatnya juga pelakunya. Pelakunya. Gimana Bu, sudah paham Bu? Sudah paham? Paham. Sudah paham tentang jenis dan contoh kekerasan dan pelakuan salah? Sudah paham Bu? Paham. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak? Ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Pak. Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu deteksi dini kekerasan seksual.